apa kabar nih? Kayaknya seneng banget hari ini. Baik, seneng banget dong hari ini. Iya, kenapa itu kok seneng banget? Kan hari ini mau kebaktian Oh online. iya, kita seneng karena kita bisa ketemu sama adik-adik, meskipun adik-adik di rumah dan kita di sini karena kita mau ibadah online. Sebelum ibadah online tentunya ada persiapannya. Apa Kak Loren persiapannya? Nah, untuk persiapannya adik-adik pakai baju yang rapi dulu, terus duduk yang manis. Ya, selain itu jangan lupa karena kita nanti mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus persiapkan Alkitab kita juga ya. Kita bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari suka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau boleh izinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau pimpin dan sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah online kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Senang sekali ya Kak Loren dan adik-adik, kita ini dikasih sama Tuhan Yesus yang membuat kita jadi sabar dan menyayangi teman, juga menyayangi papa mama kita. Kita pujikan bersama ya, KASIH. Kasih. Sekali lagi, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi semua pakai gerakan ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita mau persiapkan hati kita mau nyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Sambil gerak ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus
raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita nyanyikan sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mau buka hati kami, Tuhan yang buka telinga kami, supaya kami bisa menangkap dan menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik, saatnya kita akan memberi. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Kak Adi yang selalu ceria. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat-sehat semua. Nah, anak-anak pasti sudah menikmati libur panjang. Iya kan? Kemarin hari Kamis sudah libur, Jumat, Sabtu, sekarang Minggu. Nah, pasti anak-anak bahagia bisa libur, bisa istirahat sebentar dari segala rutinitas sekolah. Nah, anak-anak, hari ini Kak Adi mau bercerita. Tetapi sebelum Kak Adi bercerita, Kak Adi mau main tebak-tebakan dulu sama anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, kalau yang pertama itu, pertanyaan pertama begini. Waktu itu bangsa Israel minta seorang raja. Sebutkan nama raja pertama bangsa Israel. Ayo, siapa? Kak Adi kasih petunjuk ya. 4 huruf, huruf depannya S, huruf belakangnya L. Siapa? 4 huruf, huruf pertama S, huruf belakangnya L. Orangnya tinggi besar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, Saul. Pinter anak-anak. Berarti anak-anak mendengarkan cerita sebelumnya. Sekarang pertanyaannya yang lebih gampang lagi. Siapa raja kedua Israel? 4 huruf juga. Depannya D, huruf pertama, huruf keempat D. Kak Adi kasih petunjuk ya. Orangnya tidak setinggi raja yang pertama, kecil. Tapi dia berani. Dia berani menghadapi Goliat yang tinggi besar, orang Filistin. Siapa namanya? 5, 4, 3, 2, 1. Betul, Daud. Nah, anak-anak pinter. Anak-anak boleh minta hadiah ke papa mamanya sendiri-sendiri ya. Bukan ke Kak Adi. Ya, ke papa mama sendiri. Mah, aku bisa menjawab pertanyaannya Kak Adi. Minta hadiah. Diterima apapun hadiahnya, anak-anak. Oke, sekarang Kak Adi mau bercerita. Nah, anak-anak, waktu itu diceritakan Raja Daud sudah mulai tua. Dia sudah tidak kuat jalan lama-lama. Dan dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Rambutnya pun sudah putih. Nah, oh ya anak-anak, kalau anak-anak ingin membaca kisah ini, anak-anak bisa membuka Alkitab dari 1 Raja-Raja ayat pasal 1 ayat 28 sampai 40. Ya. Nah, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Nah, anak-anak, Kak Adi lanjutkan ceritanya. Waktu itu Raja Daud harus sudah digantikan karena dia sudah tidak kuat memerintah lagi. Nah, salah satu anaknya yang bernama Adonia, dia mengundang semua orang kecuali Raja Daud dan Salomo, anaknya Raja Daud dari Batseba. Dia mengadakan pesta.
dia di dalam pesta itu bilang, nah ini gambarnya anak-anak, Adonia mengadakan pesta, banyak orang yang hadir di pesta itu makan dan minum. Nah, di pesta itu Adonia bilang, mulai sekarang aku adalah Raja Israel. Nah, apakah betul anak-anak? Padahal Tuhan tidak memilih Adonia untuk menjadi raja menggantikan Daud. Nah, anak-anak, lalu si dengar berita itu, Batsheba menghadap Raja Daud. Nah, ini gambarnya. Batsheba masuk ke kamarnya Raja Daud. Karena Raja Daud sudah tidak kuat lagi duduk, dia mendengarkan Batsheba sambil agak tiduran. Gambarnya kelihatan ya anak-anak ya. Nah, lalu Batsheba ngomong, Raja Daud, sesuai janjimu, kamu pernah berjanji bahwa yang akan menggantikan kamu adalah anakmu yang bernama Salomo. Nah, lalu Raja Daud ingat, iya benar, aku pernah berjanji. Nah, anak-anak, maka Raja Daud yang sudah tua memanggil Imam Sadok. Imam Sadok, ke sini. Imam Sadoknya hadir. Ya, siap Raja. Wah. Yang kedua memanggil Benaya. Benaya sini. Benaya juga hadir. Dan yang terakhir Nabi Nathan. 3 orang ini dipanggil supaya mereka mengurapi Raja Salomo. Salomo yang waktu itu belum menjadi raja ya. Diurapi dulu baru menjadi raja. Nah, lalu 3 orang ini membawa Salomo ke sebuah tempat. Lalu mereka mengurapi dengan menuangkan minyak ke atas kepala Salomo. Salomonya berlutut. Nah, ini gambarnya. Nah, dan sejak saat itu Salomo menjadi raja pengganti Daud. Wah, senang sekali. Gambar selanjutnya, orang-orang Israel bersorak, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Nah, Salomo saat itu menjadi raja pengganti Daud. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi raja yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, begitu Raja Salomo masuk ke dalam kembali ke Israel, ke Yerusalem, semua orang mengeluh-ngeluhkan, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Nah, anak-anak, lalu Adonia yang sedang mengadakan pesta mendengar ada apa itu ribut-ribut ya. Ternyata dia diberitahu oleh seseorang bahwa itu Salomo saudaramu telah menjadi raja dan dia diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Wah, takut sekali anak-anak Adonia ini. Waduh, keringatnya mulai bercucuran. Dia ketakutan. Bagaimana ini? Nanti aku pasti akan dibunuh oleh Raja Salomo. Bagaimana ini? Karena Salomo sekarang sudah menjadi raja dan aku melakukan kesalahan besar. Aku mengatakan bahwa aku raja, padahal aku bukan. Nah, anak-anak, lalu pada gambar selanjutnya kita lihat Adonia segera menghadap Raja Salomo. Dia menyembah, bahkan kepalanya sampai ke lantai. Ampuni aku Raja Salomo, ampuni aku. Aku sekarang mengakui bahwa engkau adalah Raja Salomo, pengganti ayah Raja Daud. Nah, bagaimana dengan Raja Salomo? Raja Salomo mengampuni Adonia saudaranya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tidak memilih Adonia tetapi Tuhan memilih Salomo, pasti Salomo yang akan menjadi raja. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau Tuhan merencanakan hal yang baik kepada anak-anak, pasti itu yang akan terjadi. Yang kedua, anak-anak kalau ingin sesuatu, anak-anak tidak boleh pakai cara yang instan. Apakah di instan itu? Anak-anak cepat-cepat pakai jalan pintas. Misalnya, anak-anak ingin nilai yang bagus. Wah, aku nggak mau belajar aku besok langsung cari contekan aja. Nah, Tuhan tidak senang anak-anak.
Sama seperti Adonia, Tuhan tidak merestuinya. Jadi jangan anak-anak cari jalan pintas. Nah, yang ketiga, kalau anak-anak sudah merasa, aduh aku berdosa, aku ini bersalah, apa yang harus anak-anak lakukan? Seperti Adonia pula, anak-anak harus meminta maaf, meminta ampun. Anak-anak berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku tidak mau mengulangi kesalahanku lagi, aku tidak mau mengulangi dosaku lagi. Itu doanya. Nah, anak-anak, ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 5. Mari kita baca bersama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sampai di sini ceritanya. Sekarang Kak Adi mau berdoa untuk anak-anak, untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami harus selalu menjadi anak yang baik, menunggu janji Tuhan yang selalu baik buat kami. Tuhan berkati di masa-masa pandemi ini, di mana kami tidak bisa kemana-mana, kami harus menjaga kesehatan. Tuhan beri kami semua anak-anak-Mu kesehatan. Tuhan beri kami semua sukacita, kami boleh tetap bersukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak. Tuhan berkati. God bless. Dadah. Berikan persembahan. Kalian bisa minta tolong kepada Papa Mama untuk transfer atau scan barcode yang tertera di layar. Kita akan pujikan bersama Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan buat kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Engkau memberkati Papa, Mama yang sudah bekerja keras, keluarga kami, setiap orang yang ada di sekitar kami, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Seru sekali nih gamenya ya. Alah, dari tadi dicari-cari ternyata main di sini. Iya, ini seru sekali nih. Jangan mentang-mentang sudah dibeliin handphone baru mainan terus kamu ya. Nganggur main handphone terus, lihat. Makanya matanya sampai kacamataan. Bingung mau ngapain lagi. Kalau mau cari aktivitas tuh yang berguna gitu, jangan mainan handphone terus. Terus ngapain lo, Ce? Ayo masak aja. Masak apa, Ce? Masak jagora. Oh, apa itu, Ce? Jagora itu jagung goreng ala Korea. Oh. Oke, kita ketemu di Sandevan Cooking. Oke, lihat semua sudah tersedia. Let's cook. Let's cook. Bahan dan alat yang digunakan: wajan dengan temannya, kemudian kompor, yang pasti
jagung. Kalau adik-adik mau bikin cuman sedikit, bisa pakai jagung yang kaleng, isinya sedikit. Kemudian bawang. Mana Kak bawangnya? Mana bawangnya? Kita ambil di kantong Doraemon. Tada! Ada bawangnya. Kemudian pakai mentega, keju mozzarella. Tapi Kak Sherly juga mau pakai keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian garam, merica. Kalau masakan Korea itu Kak, Iya. itu agak pedes-pedes gitu. Jadi ini pakai bumbu bubuk paprika, Oke. ya. Kemudian nanti Tambahin apa lagi Kak? ini mayones. Dan nanti akan dipanggang Ya. pakai toaster. Ya. Terus kita mau pakai yang seru-seru Kak. Oh. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada torchnya, nggak apa-apa. Cuman Tetap dipanggang aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus punya. Tetap bisa ya Kak ya? Ya, cuman kita kan mau seru-seruan. Iya. Jadi mau pakai ini, oke? Oke. Yang pasti pisau dan Telenan. telenan. Ya, supaya kita mau potong-potong. Kita panggangnya Bawangnya. masukin kemana Kak? Pakai tempat yang apa Kak? Oh enggak, kita nanti itu waktu dipanggang Ya, kita mau waktu pakai dipanggang. ini aja. Oh ya. Ya. Nah, ini Kak Sherly beli yang kecil-kecil karena Kak Sherly mau bagi-bagi sama teman-teman Kak Sherly, guru-guru yang seru bantuin ya. tadi. Oh iya. Iya. Ada teman-teman kita yang bantuin. Gimana caranya sekarang? Mari kita masak. Pertama kita ngapain dulu Kak? Pertama kita mau potong bawang bombay. Oke. Ya. Kita butuh berapa? Karena Kak Sherly ini mau masak untuk agak banyak buat kakak-kakak di sini, jadi Kak Sherly itu butuh 1,5. Yang satu tadi sudah bantuin ya. Yang sudah jadi. Sekarang cara potongnya Kak Sherly mau bikin yang separuh ya. Ya. Nah ini ujungnya dibuang dulu aja. Nah kita mau ambil separuh. Ya. Nah kemudian kulitnya dikupas. Cara potongnya gampang. Kita potong kecil-kecil, kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi oke. Nah, mungkin kali dia bisa siapin jagungnya, Kak. Oke. Taruh di Jagungnya taruh di sini ya Kak. ya, taruh di mangkok situ ya. Wah, ini kita lagi masak di taman, Kak Lydia. Jadi seru, ya. Iya. Oke, buka dulu. Hati-hati. Penuh Kakak? Iya, semua dong. Semua ya? Kan semua harus Iya, dapat. banyak ya. Mm-mm. Wah, kurang besar Kak. Bentar. Kalau mau masak sedikit pakai yang kaleng aja, Kak. Ini kita kan mau Oke. masak yang banyak. Oke. Lagi, Kak. Stop. Stop. Nanti tinggal Oke. dimasukin ya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita siapin kompornya dulu. Pakai mentega ya Kak? Iya. Ini menteganya. Jadi kita nggak pakai minyak. Iya. Ini diambil ya Kak. Ya. Nanti buat potong keju ini ya, Kak. Oke. Kita nggak pakai minyak. Siapkan menteganya. Jangan terlalu banyak juga menteganya, Kak. Seberapa itu Kak kira-kira? 1 sendok? Kalau untuk makan satu keluarga, kira-kira 2 sendok ya. Ya. Tapi ini kan karena banyak, jadi agak tambahin dikit. Nih. Nah, Tunggu agak panas ya Kak? tunggu panas dulu ya.
Wangi ya Kak? Iya, Kak Sherry itu kadang-kadang kalau sore-sore lagi nganggur, nah masak jakora ini. Kalau sudah panas, Ya. bawang bombaynya dimasukkan Kak. Oke. Wah, ini ada yang masih panjang-panjang Kak. Baunya Kak, lihat. Wangi sekali ya Kak. Enak sekali. Ini numisnya sebentar aja ya Kak? Oh enggak Atau dong, lama? sampai baunya lebih harum lagi. Oh, Ya. oke. Biasanya Kak, kalau orang yang jualan itu Ya. supaya masakannya enak tuh pakai ini Kak. Nah, Ada temboknya ya, Kak, ya? Iya. Ini terlalu besar Kak. Oke, sini Kak. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mulai Makin harum. baunya. Kalau sudah, lihat sudah mulai harum, sudah mulai agak kekuningan, Ya. kita masukkan masukin. jagungnya. Wow. Nih, Tambah lagi Kak. iya dong. Nanti yang angkat-angkat meja tadi nggak dapat nanti marah Kak, nggak disiapin lagi ya. Oke. Yo, harum sekali. Ini Kak Lydia potongin kejunya Kakak. Oh Atau iya, nanti aja. boleh. Sekarang. Atau nanti juga nggak apa-apa. Nanti ini Oke. kan tunggu masian. Nah, Ya. Kasih kita apa lagi? tambah garam secukupnya. Ya. Jangan terlalu asin ya. Nih, kemudian kita kasih merica secukupnya. Nih, Kasih mayo. mayones. Oke. Tolong bukain Kak. Ya. Nah, kita kasih 2 sendok. Kemudian yang suka pedas kasih, tapi ini nggak pedas kok, nggak pedas banget ya. Ya. Kasih bubuk paprika. Nih, anak-anak masih bisa ini Oh ya, Kak, masih makan bisa. ya. Nanti tinggal cuman gini aja sedikit-sedikit, dikit aja ya. Nah, sambil menunggu, kita potong mozzarella yang kotak ya. Oke. Gimana Kak cara potongnya Kak? Kotak-kotak juga ya Kak? Iya, kotak-kotak, Oh. tapi tipis ya. Nih, Ya. nah kayak gini Kak Lydia. Oh, oke. Nah. Panjang-panjang dulu. Ya, terus dipotong jadi 3 Kak. Oke, Ya. Kak Lydia yang potong. Semua ya Kak ini? Yes, kakak yang potong ini ya, yang Ya. ngaduk ini supaya rata. Ini dimasukkan Kak. Oke. Kalau suka keju yang banyak gitu ya Kak ya. Oke. Kalau nggak suka ya sudah. Nah, Ini kejunya nggak wajib Cukup, ya Kak. Kak? Cukup ya? Cukup, Kak. Oke. ya. Jangan pakai yang cheddar Kak. Kalau pakai yang cheddar itu nanti nggak bisa leleh. Ini justru pakai mozzarella ini supaya bisa leleh. Oh, Gitu ya Kak ya. Nanti tunggu Iya, iya. rata dulu Kak. Ini masih kejunya besar-besar belum Kak. leleh ya. Iya ya Kak, udah hampir jadi nih ya Kak ya. Oh iya. Nah, sekarang Kak Lydia yang siapin Gimana, Kak? ini. Nah, siapin ini Kak. Nih. Kak Sherry kasih bocoran ya Kak ya. Ya.
Nih, Kak Lydia, icip dulu. Kak Sherry, Waduh, ada ada kejunya. Kak Lydia, icip Gimana dulu. nih, Kak? Dimakan Langsung aja ya? langsung. Enak, Kak? Enak, Kak. Enak sekali. Ini tunggu kejunya leleh sebentar ya. Sebentar lagi sudah leleh. Iya, tinggal sedikit lagi. Nih, kalau sudah, oh masih belum rata, Kak. Soalnya kejunya hari ini banyak, Kak. Iya. Nah, ini supaya enak, Kak. Nah, ya lupa supaya dok-doknya. enak. Jangan lupa dok-dok. Nah, ini karena masaknya dengan cinta, oke? Oke. Nah, lihat Kak, ini kejunya sudah meleleh, Kak. Iya, Kak. Wah, udah meleleh ini ya. Nah, kalau sudah, matikan kompornya, Kak. Nah, ada lagi ya, kita masukin di tempat Tempatnya. kecil-kecil ini ya, Kak. Wow. Leleh. Ini Kak Sherry sudah kepingin makan, Kak. Iya. Panas, Kak. Panas, panas. Kita bikin 4 dulu, Kak. Ya, terus diapain lagi nih, Kak? Nih, kalau sudah, kita mau kasih ini, Kak. Sebelum dipanggang, kita kasih keju yang parut. Mozzarella juga ya, Kak? Mozzarella juga yang parut ya. Di timer berapa menit Nah. nih, Kak? Ini timernya oven kira-kira 5 menitan ya, Kak. Karena ini kan baru, ovennya Ya. belum jalan. Ya. Jadi 5 menitan. Kita tunggu 5 menit. Oke. Kita bikin yang Yang lainnya lainnya. dulu, oke? Nanti yang di panggangan itu kita tunggu sampai warnanya kekuningan, kuning emas gitu ya. Ya. Sudah ting, Kak, bunyinya. Iya, kita buka ya. Wah, Kak Lid. Lihat, warnanya sudah kekuningan, Kak. Bentar, Kak, pinjam tempatnya, Kak. Karena panas, Kak. Wah, ini. Baunya enak sekali. Mungkin lapar, Kak? Iya, sama. Kak Sherry juga. Nih. Sekarang, Kak, namanya final touch. Wow, final touch itu Kak? Yang terakhir. Nah, yang terakhir saya bawa kompornya dulu ya, Kak, biar kelihatan. Nah, sekarang ini nggak harus karena ini sudah matang, Kak, sudah warna-warna ya. Jadi ini Kak Sherry mau pakai ini. Wow, keren, Kak ya. Kecil aja, Kak. Nah, nih. Ini yang putih-putih dibakar sedikit. Nih. Ini nggak pahit ya, Kak ya? Enggak kok. Sebenarnya sudah, tanpa ini juga nggak apa-apa. Makanya Kak Sherry kan bilang, kalau nggak punya kos, nggak perlu. Cuman ini supaya fun-fun aja. Jadi ini sudah selesai. Kalau dibakar ada item-itemnya nih. Jadi kayak jagung bakar. Ya, Makin sedap ya, Kak, aromanya. Nah, adik-adik, ini sudah selesai. Jagung goreng ala Korea. Selamat menikmati. Sebelumnya kita bagi ke kakak-kakak yang lainnya, oke? Oke. Ini adik-adik, kita sudah jadi ya. Nah, ini nanti jadinya kayak gini, Kak Lydia. Molor juga ya, Kak ya, rasanya? Oh iya. Wow. Tinggal lep. Wah, tapi Kak Sherry mau bagi-bagi dulu. Sebenarnya adalah di kakak-kakak, tapi ini kan belum makan. Ya, jadi kita tunggu ya. Untuk kakak-kakak yang lainnya, selamat menikmati. Dan nanti kita ketemu di Sunday Fun Cooking. Dadah. Nah, adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, ya. kita sudah aktivitas, kita juga sudah Memberikan memberikan persembahan tadi, ya. Nah, kalau Tuhan manggil adik-adik, adik-adik jawabnya, Ya Tuhan.
Ya, Ya, oke. nah, Kita sekarang mau Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, mari kita tutup kebaktian online kita dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah diperbolehkan untuk mengikuti ibadah online. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang mau berkati aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai Sampai ketemu minggu depan.